Puji Tuhan, salam sejahtera dan berkat bagi kita semua yang ada. Bersama dengan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Villa Melati Mas dalam sesi menyapa saudara dimanapun saudara berada. Di dalam kota, di luar pulau, di luar daerah maupun di luar negeri. Berkat ini akan sampai kepada kita semua melalui firman Tuhan yang kita dengar setiap pagi. Dalam nama Yesus, 1 Samuel pasal 15 ayatnya yang ke-13. 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku? Dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Samuel, kata semuanya itu dibawa daripada orang-orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul, "Katakanlah." Saudara kasih Tuhan, sampai di situ dulu, saudaraku. Kita lihat di sini, ketika Samuel sampai kepada Saul, saudaraku, Saul berkata dengan bangga, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Saudara kasih Tuhan, begitu bangganya saudaraku bahwa dia berkata kepada Samuel, "Diberkatilah engkau oleh Tuhan Allahmu. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini saudaraku. Saul merasa bahwa Tuhan tidak tahu apa yang dia lakukan. Dan oleh karena itu Samuel menjawab Tuhan. Ayat 14. Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas." Saudara Tuhan, mari. Samuel menjawab dengan tegas apa yang telah kudengar. Suara-suara lembu, kambing domba, dan lembu-lembu yang ada. Dan saudara Tuhan, kembali saudaraku kita dapatkan bahwa Saul ini saudaraku pandai bicara saudaraku. Dia menganggap bahwa itu hanya kebetulan karena Samuel mendengar karena suara kambing domba dan lembu itu saudara mengeluarkan suara. Oleh karena saudara Saul berdalih bahwa rakyat, saudaraku, dia sekarang memakai rakyat saudaraku. Setelah tadi dia salah menduga tentang Allah saudara, dia menganggap Allah itu saudaraku sama seperti Allah-Allah yang lain yang tidak dapat bisa berbuat apa-apa saudaraku. Tetapi setelah dia mendengar apa yang disampaikan oleh Samuel saudaraku, sekarang dia saudara berdiri di belakang rakyat. Dia berkata bahwa rakyatlah yang mengambil semua ini. Rakyatlah yang menyisakan semua ini. Rakyatlah yang memisahkan semua ini. Untuk apa? Untuk korban. Saudara kasih Tuhan, untuk korban. Kita baca ayatnya yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurukan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Saudara kasih Tuhan, mari. Saudaraku, korban itu baik buat Tuhan. Korban saudaraku menyenangkan hati Tuhan. Tetapi saudara kasih Tuhan, korban saudaraku tidak akan diterima oleh Tuhan saudaraku apabila korban itu kita saudaraku dasari dengan pelanggaran firman Allah. Dengan pelanggaran firman Allah. Mari saudara kasih Tuhan, kita belajar dari Saul saudaraku bahwa kita punya Allah yang hidup, yang tahu saudaraku, yang memang ingin kita setia, ingin kita dengar-dengaran, dan ingin kita melakukan firman Tuhan saudaraku. Kita bisa membawa korban kepada Tuhan saudaraku. Kita bisa menyediakan segala sesuatunya kasih Tuhan. Tetapi jangan melanggar firman Tuhan saudaraku. Tuhan tidak akan kasih Tuhan kompromi kepada kita saudaraku. Kalau saudara Tuhan
kita melanggar firman Tuhan, lalu kita berkata, ini untuk Tuhan, saudaraku. Mari, kita salah mengenal Tuhan. Kita salah, saudaraku, beranggapan tentang Tuhan kita, saudaraku. Dia hidup, dia dengar, dan dia tahu akan isi hati kita. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali Tuhan Yesus, Tuhan berfirman bagi kami bahwa kami harus dengar-dengaran akan firman-Mu, kami harus seturut dengan firman-Mu, kami harus membawa korban-korban kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di atas dasar kebenaran firman-Mu yang kami lakukan Tuhan. Kami tidak mau berdalih-dalih Tuhan, seperti Saul berdalih. Setelah dia berdalih, saudaraku, maka dia memakai rakyat untuk berdiri di belakang rakyat. Mari Tuhan tolong kami, jangankan kami Tuhan, jangan sampai kami Tuhan Yesus menjadi seperti Saul, kami berdiri di atas siapapun, tapi kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami berdiri di atas firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu, maka korban itu menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Berkat-Mu atas seluruh kawanan domba-Mu, berkat-Mu atas seluruh usaha mereka, berkat-Mu atas seluruh pekerjaan mereka, berkat-Mu atas seluruh posisi kedudukan jabatan mereka. Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka, berkati dan berkati mereka, lindungi dan lindungi dan lindungi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor.